Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah. Pagi ini kita akan mengkaji kitab hadis Arba'un Nawawi. Hadis yang ke berapa? 26 ya. Hadis yang ke-26 terkait jalan-jalan kebaikan ya. Terkait jalan-jalan kebaikan. Karena di dalam hadis ini nanti akan dijelaskan tentang bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap persendian, di mana setiap sendi diwajibkan untuk bersedekah. Jadi sedekah itu tiap hari. Dan ini hadis ini menguatkan hadis yang kemarin kita kaji, hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams, ta'dilu baina snaini shadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jadi setiap persendian anak cucu Adam ya itu menanggung kewajiban bersedekah setiap harinya. Ya, ta'dilu baina snaini shadaqah. Engkau mendamaikan di antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilhu 'alaiha. Ya, kamu membantu seseorang yang berkaitan dengan hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkan dia ke atasnya, itu juga sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Kamu mengangkatkan barang bawaannya di atas kendaraan itu juga sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kamu ya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik itu juga sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Kamu melangkahkan kaki menuju masjid setiap langkah itu juga nilainya sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Kamu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan itu sedekah. Para jamaah rahimakumullah, ini hadis yang sangat simpel, yang sangat pendek, yang Nabi sampaikan menjelaskan beberapa hadis sebelumnya ya terkait masalah terkait masalah sedekah di dalam setiap kebaikan. Pada prinsipnya bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. Dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Kemudian di sini Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Yang ini semakin memperkuatkan bahwa ternyata sedekah itu bukan hanya dengan dengan harta. Sedekah bukan hanya dengan harta, tapi sedekah bisa dengan lisan. Ya, sedekah bisa dengan badan. Sedekah bisa dengan pikiran, ya. Tetapi ini mesti kita lakukan karena kita telah memenuhi hak-haknya tulang belulang,
hak-haknya persendian. Makanya Nabi mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Jadi tulang-tulang ini, persendian-persendian ini memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala 300 berapa? Wasittina mifsal. Jadi ada 360 sendi. Jadi sebelum ada pertemuan ada temuan-temuan dari para ahli belakangan ini, dulu Nabi sudah mengatakan ya bahwa manusia itu mempunyai 360 sendi, dan ini merupakan satu mukjizat nubuwah. Ya, mukjizat nubuwah. Yang dikatakan oleh Nabi bahwa semuanya wajib untuk dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Ya, sebagai bentuk apa? Syukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu umat manusia. Ya. Jadi sendi-sendi yang kemudian dikasih pelumas oleh Allah Subhanahu wa taala ini kemudian bisa berfungsi. Kita bisa bergerak ke sana kemari, bisa ngaji ke majelis ilmu, datang ke Lenggar Kidul dan lain sebagainya. Itu juga termasuk apa? Itu termasuk karena sendi yang dikasih pelumas tadi itu, dan ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan apa? Nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, gitu. Makanya para jamaah rahimakumullah, maka syukur nikmat itu banyak bentuknya. Maka dikatakan oleh para ulama, syukur nikmat itu ada yang wajib sifatnya, ada yang sunnah. Ya, ada syukur nikmat yang wajib, ada yang sunnah. Adapun yang wajib yaitu dengan apa? Dengan adaul wajibat atau faraid, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan apa? Tarkul ma'asi, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Jadi di antara syukur nikmat itu adalah ya menggunakan nikmat ini untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilarang oleh Allah kepada kita. Dan ini merupakan syukur nikmat yang wajib. Ya, adapun yang sunnah adalah menjalankan ibadah-ibadah sunnah sebagai penopang, sebagai penyempurna amal ibadah kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita fahami. Nah, sehingga kemudian ya tentunya nikmat-nikmat yang Allah berikan ini tetap kita laksanakan di dalam kemanfaatan, ya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk syukur. Jadi syukur itu adalah menggunakan nikmat ini untuk apa? Untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kalau ada nikmat-nikmat ternyata tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk musibah. Ya, makanya Nabi dikatakan oleh Abu Hazim rahimahullah taala, kullu nikmatin la tuqarribu ilallahi fahiya baliyah. Bahwa setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah baliyah, musibah, bencana. Allah memberikan kita mobil, kemudian dengan mobil itu kita tidak semakin dekat kepada Allah, kita semakin jauh, semakin sering melancong ke sana kemari, tidak kenal masjid, tidak kenal ngaji. Maka mobil itu adalah termasuk apa? Termasuk musibah. Kita diberi duit, dulu kita enggak punya apa-apa, kita punya duit. Dengan duit itu kemudian kita semakin jauh dari Allah. Kita dikasih rumah oleh Allah padahal tadinya enggak punya apa-apa. Tapi dengan rumah itu kemudian kita lupa dari masjid, lupa dengan masjid, kita suka di rumah, kita mencintai rumah, enggak pernah keluar dari rumah. Itu musibah. Ya, dikasih pangkat oleh Allah, tapi dengan pangkat itu kita malah jauh dari Allah. Kita enggak semakin dekat dengan Allah, maka pangkat itu adalah musibah. Kullu nikmatin la tuqarribu ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat ya yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita tidak menjadikan itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu adalah apa? Termasuk musibah. Para jamaah rahimakumullah, maka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sehat. Ya, makanya dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya sesuatu nikmat yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri seorang hamba itu apa? Itu adalah minan na'im, ya. Fayaqulu lahu alam nusihha laka jismaka, ya. Wa turwika minal ma'il barid. Nah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi nikmat yang akan ditanya pertama kali pada hari kiamat itu apa? Yaitu kesehatan. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ya, alam nusihha laka jismaka, bukankah kami telah menyehatkan badanmu? Ya, ini nikmat yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan kami telah menghilangkan hausmu
dengan air yang barid, air yang dingin, air yang sejuk. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu an jika menafsirkan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kalian, gitu kan? Ya. Nikmat apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu? Ya, beliau mengatakan nikmat sehat. Ya, nikmat sehat yang ditanya duluan. Kemudian yang kedua adalah nikmat pendengaran dan yang ketiga nikmat penglihatan. Ya, nikmat sehat, nikmat apa? Pendengaran dan nikmat penglihatan. Ini makna anin na'im. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Ya, kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang apa? Kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kalian. Nah, nikmat sehat, nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan. Nah, ini menjadi prioritas pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tadi itu yang kita baca tadi dari Abu Hurairah menunjukkan sedekah-sedekah yang kita mesti keluarkan dari setiap persendian sebagai bentuk kita syukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat. Kita tulang belulang kita sehat, sendi-sendi kita sehat, kita bisa aktivitas untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita perinci lagi. Nah, maka di antara bentuk-bentuk syukur-syukur nikmat yang bisa kita lakukan dari setiap sendi yang sehat-sehat ini. Bismillah. Nabi memberikan contoh tadi, ta'dilu bainas naini sadaqah. Itu mengadili dengan adil terhadap dua orang yang bersengketa. Ya. Jadi islah. Ya, makanya islah itu sangat tekankan oleh syariat, termasuk di dalam Al-Qur'an Allah Taala menyebutkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada bisikan-bisikan yang lebih baik, yang paling baik di antara manusia kecuali itu loh. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara, kecuali orang-orang yang memerintahkan bisa dakotin. Iya, dengan sedekah, ngajak sedekah. Ayo sedekah. Ini, ayo sedekah. Ini ada renovasi masjid, ayo sedekah. Ini ada orang yang dibantu, ayo sedekah. Ngajak orang sedekah. Ini adalah bisikan-bisikan yang paling baik yang Allah tekankan di sini. Yang kedua adalah au ma'rufin, ngajak orang berbuat baik. Ngajak kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga adalah islahin bainan nas. Ya, mendamaikan Mendamaikan dua orang yang berselisih. Ya. Mendamaikan manusia. Islah. Tetapi kemudian ketika perkara-perkara itu jelas, mana yang hak, mana yang batil, si fulan benar, si fulan salah, maka adili dengan seadil-adilnya. Jangan kemudian didamaikan. Ini sudah jelas haknya, jelas salah. Ini benar, ini salah. Siapa yang mencuri, siapa yang hartanya yang dicuri, maka kasih hukum yang seadil-adilnya. Enggak harus kemudian didamaikan. Artinya mendamaikan di sini adalah ketika memang dua orang ini berselisih dan tidak ada jeluntrungnya, maka damaikan. Ya, didamaikan agar dua orang ini tetap bersaudara. Tetapi kemudian ada orang yang berbuat zalim dan ada orang yang dizalimi, maka juga selesaikan. Ta'dilu, kamu berbuat adil, menghukum secara adil di antara dua orang yang berselisih. Dan itu adalah sedekah dan ini kerjanya hakim. Kerjanya hakim. Makanya hakim harus betul-betul jujur. Jangan sampai sedikit-sedikit kena suap, kena sogok, berubah hukuman itu. Ya, hukuman itu berubah. Kadang-kadang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini kan hakim. Ya, dan ini dosanya sangat besar, hakim-hakim yang seperti ini. Maka perintahnya adalah ta'dilu bainas naini. Ya, adalah hakim menggunakan akal fikirannya untuk bisa bersedekah. Sedekah dengan akal fikirannya dengan cara apa? Memberikan keadilan, menghukum secara adil. Ya. Nah, ini merupakan bentuk sedekah. Selain fikiran, ya,
Kemudian ini wa tu'inur rajula fi dabati fatahmiluhu 'alaiha. Nah, ini bersedekah dengan apa? Dengan tenaga, ya, dengan tenaga. Dan ini memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sedekah ini untuk orang lain, ya. Tu'inur rajula fi dabati. Itu menolong seseorang untuk bisa naik kepada kendaraannya, ya. Ditopang, didorong, dibantu agar bisa naik ke kendaraannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Ini sama ini, yaitu mengangkat barang bawaannya. Kalau kita melihat ada seseorang yang keberatan, atau merasa berat atau merasa susah dengan barang bawaannya, kita angkat itu, kita bukakan pintu mobilnya, kemudian kita ajak masuk, lalu kita tutup pintu mobilnya. Ada ada pickup misalkan, ada barang-barang yang harus diangkat, kita angkatlah, kita bantu ngangkat. Meskipun dia orang kuat, kita bantu ngangkat. Itu merupakan apa? Merupakan sedekah. Ya, merupakan sedekah. Ya, jadi ini sangat sangat bisa kita lakukan, ya, terkait masalah ini. Jadi membuat diri kita bisa empati dengan orang lain, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, itu adalah termasuk sedekah. Ini meliputi tenaga, ya, meliputi tenaga. Makanya kita ini nggak boleh jahat sama orang lain. Ya, kita upayakan kita berlaku sebaik-baiknya kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam prinsip orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Kan itu. Ini ada bencana ini, bagaimana ini? Ya udah, kalau kita nggak punya duit, ya udahlah, ayo kita bantu. Kita bantu ikut mengumpulkan donasi. Ayo, kamu punya duit sini, kumpulkan ke saya, nanti saya salurkan, misalkan seperti itu. Karena dia nggak punya duit, itu kan. Dia nggak punya duit, mengeluarkan duit nggak bisa. Maka hanya dia bisa menjadi jas itu jembatan amal soleh. Jas itu jembatan amal soleh. Ayo, sedekah ke sini, nanti tak salurkan. Nggak ada masalah. Kenapa? Pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Yang berhubungan diri sendiri, yang berhubungan dengan orang lain, sangat banyak. Ni au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa sedekah itu bisa dengan apa? Kalimat thayyibah. Dengan perkataan, adalah kalimatut thayyibah sedekah. Yaitu kalimat-kalimat yang Allah sukai. Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat suka untuk dipuji. Allah sangat suka pujian. Karena sangat suka pujian, maka kita harus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah. Ya, harus suka memuji. Dikit-dikit kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam kena musibah pun, ya alhamdulillah ala kulli halin. Saat senang, ya alhamdulillah, ya, dan seterusnya. Ya, Allah sangat suka ketika kemudian Allah itu kita puji. Ini adalah kalimat thayyibah, termasuk kalimat-kalimat zikir, ya. Kalimat zikir. Keluar rumah, ya. Keluar rumah bismillah, masuk rumah bismillah, ya, habis makan, habis minum bismillah. Dan Allah sangat ridha. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah itu ridho ketika seorang hamba ini habis makan, dia apa? Dia alhamdulillah. Habis minum, au yashrabus syarbata, iya, fayahmadillah. Kemudian dia bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat senang. Makanya dikit-dikit kita muji Allah, alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah. Alhamdulillah kita muji Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kalimat thayyibah. Dan juga kalimat thayyibah adalah kita menyenangkan orang lain dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang indah, yang halus, yang orang lain suka dengan perkataan tersebut. Tidak menyakiti mereka, memperhatikan mereka dengan menanyakan kabarnya, bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar kalian? Ya, sehat enggak? Sudah makan belum? Nah, ini penting itu. Tadi Bapak dari mana? Oh, dari sana. Berangkat jam berapa? Wah, sana hujan enggak, Mbak? Ya, kadang-kadang ini abang-abang lambeh gitu ya. Tetapi orang kadang suka, ya, orang itu suka. Dan ini kalimat Kalimat thayyibah, Dan ini merupakan sedekah lisan, ya, sedekah lisan. Dan insyaallah masih banyak kesempatan yang luar biasa yang bisa kita lakukan, termasuk kalimat thayyibah ini. Ya, mengawali segala sesuatu dengan bacaan bismillah, naik mobil baca bismillah, naik kendaraan baca bismillah, turun alhamdulillah, dan lain sebagainya banyak kita lakukan. Kemudian di sini wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Apa ini? Bikulli khutwatin. Iya. Setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid menuju salat itu apa? Itu nilainya sedekah. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya ke masjid juga. Makanya Nabi mengatakan man ghada ilal masjid aw raha adallahu lahu
nuzulan fil jannah. Siapa yang pagi-pagi hari ke masjid, sore-sore hari ke masjid, pulang pergi itu pulang pergi, Allah akan sediakan baginya nuzul di jannah. Nuzul ini apa? Tempat persinggahan. Ya, karena orang yang ke masjid berarti dia telah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tamu, maka akan dilayani sebagai raja. Tamu adalah raja. Sementara tuan rumahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya ketika seorang bertamu diberikan penginapan, diberikan sajian-sajian, itu sangat layak dan Allah akan berikan itu. Apa itu? Di jannah. Nuzulan fil jannah, diberi jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak hadis yang menjelaskan sampai dulu para sahabat itu mereka ditawari itu kan, ya seharusnya kalian beli kendaraan agar bisa ke masjid pada waktu pada waktu gelap, pada waktu terang, kan tidak berat itu. Tapi ternyata mereka tidak mau. Ya, tidak mau mereka. Nah, ini ada hadis dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab, ya, ketika dia mengatakan kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Jadi ada seseorang yang setauku tidak ada lagi orang yang lebih jauh rumahnya dari masjid kecuali orang ini, gitu kan? Wa kana la tukhti'uhu salatun, tapi dia enggak pernah ketinggalan salat. Ini rumahnya paling jauh di antara sahabat-sahabat kami, ya, dan dia enggak pernah ketinggalan melakukan salat berjamaah, dari salat berjamaah. Kemudian qala wa faqila lahu au qultu lahu, kemudian ada yang menyarankan kepadanya, termasuk saya menyarankan kepada dia. Lawis taroita himaran tarkabuhu fid dulma wa fir ramadha. Ya, ada baiknya andaikan kau membeli seekor himar, seekor keledai yang bisa kamu tunggangi untuk pergi ke masjid, baik pada waktu terik matahari atau pada waktu dulma, pada waktu pada waktu gelap gulita. Ya, biar sangat membantu perjalanan kamu menuju masjid. Apa kata dia? Ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Aku enggak suka kalau rumahku dekat masjid. Selama ini kita kan dekat masjid. Kata dia, aku enggak suka kalau rumahku dekat masjid, gitu kan. Inni uridu ayyaktuba li mamsaya ilal masjid warju'i ila raja'tu idza raja'tu ila ahli. Justru yang aku inginkan itu apa? Aku ingin langkahku itu dicatat oleh Allah setiap kali menuju masjid dan ketika pulangku menuju rumahku. Artinya dia kepingin rumahnya jauh, kemudian langkah-langkahnya ini berbuah kebaikan dan ini dicatat oleh Allah ketika pulang dan pergi dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan itu semua untuk kamu. Pahala itu. Jadi ternyata pahala itu pulang pergi, bukan hanya berangkat saja. Berangkat dicatat pahala oleh Allah, pulang pun dicatat pahala oleh Allah. Setiap langkah-langkah yang telah diayunkan oleh seorang yang pergi ke masjid. Maka kemudian dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ya, ketika dia mengatakan qaul Nabi, ya, mengutip qaul Nabi, a'dhamun nasi ajran fis sholati ab'aduhum wa ab'aduhum mamshay. Falladhi yantadhiru sholata hatta yusalliha ma'al imami a'dhamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam salat adalah orang yang paling jauh jaraknya rumahnya dengan masjid. Karena paling jauh jarak perjalanannya menuju masjid, dan orang yang menunggu salat hingga dia melaksanakan salat bersama imam, itu juga lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan sholat kemudian tidur. Jadi nunggu sholat dari sholat ke sholat, itu pahalanya juga besar. Nah, ini menunjukkan keutamaan kita pergi ke masjid. Yang katakan tadi oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai sedekah, ya, sebagai sedekah. Maka di dalam hadis yang sangat ma'ruf dikatakan setiap langkah ke masjid, satu langkah itu akan mengangkat derajatnya, satu langkah lagi akan dihapuskan dosanya. Bayangkan kalau masjid itu rumahnya berapa meter? Yang paling jauh dari mana ini? Tinggal ngitung saja. Katakanlah 500 meter itu. 1 meternya itu berapa? 1 meternya sekitar 2 langkah, itu kan? 2 langkah. Berarti berangkat pergi berapa? 2
2000 langkah. Masya Allah. Setiap waktu bisa 2000 kebaikan, 2000 diangkat ya. Derajat kita 2000 dihapuskan pahala. Ya, dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini kemudian kita harus bersyukur kalau memang rumahnya kita dari jauh. Makanya kasratul khuta, memperbanyak langkah. Meskipun para ulama ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan kasratul khuta itu langkah dengan pendek-pendek. Langkah pendek-pendek biar dapat langkah yang banyak, tetapi ini dilemahkan oleh para ulama yang lain. Terus bagaimana yang benar? Yang benar sudah langkah biasa saja. Langkah apa? Biasa saja. Ya, ini semangat. Terus bagaimana naik motor? Ya masalahnya kita kan bukan panitia akhirat masalahnya. Ya sudah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan banyak kebaikan kepada kita semuanya. Bismillah. Kemudian yang terakhir, watumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Ya, ini juga terkait kemanfaatan yang diberikan kepada orang lain agar orang lain tidak ada sesuatu tidak membahayakan orang lain dari jalan. Tumitul adza 'anit tariqi shadaqah, menyingkirkan apa? Sesuatu yang mengganggu dari jalan itu adalah sedekah. Ya. Sehari ini kemarin juga ribut juga. Nah, gimana ya? Jalan sekarang ditutup dipakai kuade. Jalan besar ditutup untuk pakai kuade. Kita harus puter-puternya enggak karu-karuan panjangnya, Masya Allah. Jadi berpuluh-puluh kilo. Ya udahlah ini. Ya, watumitul adza 'anit tariqi sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu adalah sedekah. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman itu punya berapa cabang? 60 atau 70 cabang. Ya, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Kemudian watumitul adza 'anit tariq. Ya, kemudian menyingkirkan apa? Ya, menyingkirkan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Lalu kemudian al-haya'u minal iman, atau al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Para jamaah rahimakumullah, itu adalah bentuk-bentuk sedekah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini mesti kita lakukan. Ini kewajiban persendian. Tetapi dalam riwayat yang lain dijelaskan wajuzi'u min dzalika raka'atan yarka'uha minad duha. Dan itu semuanya bisa di-cover dengan apa? 2 rakaat salat duha. Makanya salat duha ini, kalau melihat hadis ini, maka salat duha itu bisa tiap hari. Ya, salat duha bisa tiap hari. Karena apa? Kebutuhan sedekah itu tiap hari. Tulang belulang ini, persendian ini sedekahnya harus tiap hari. Sebagai bentuk nikmat dari kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, kalau 2 rakaat duha itu bisa mengcover semua kebutuhan itu, maka salat duhanya juga tiap hari. Makanya ini yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ausani khalili Rasulullah," ya. Kata Abu Hurairah, "Aku telah diberikan wasiat kepada khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi thalathin, 3 hal. Yang pertama apa? Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin." Puasa tiap bulan 3 hari. Ya, yaumul bid 13, 14, 15. Kemudian waraqatai duha, dan 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga adalah wa an utira qabla an anam, yaitu aku berwitir sebelum tidur. Jadi sebelum tidur dalam keadaan setelah berwitir. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Di sini adalah 2 rakaat duha yang tidak boleh luput dari mengerjakannya. Para jamaah rahimakumullah, jadi ini poin-poin penting dari hadis 26 ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan setiap saat, setiap waktu, dan itu bisa menambah pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
falafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.